Kali ini saya akan menceritakan film bergenre action fantasi, yang berjudul The Great Wall. Yang bercerita tentang salah satu legenda tembok Cina. Diawali oleh dua tentara bayaran yang ditawan di sana. Dan lawan mereka sebenarnya bukanlah pasukan Cina, melainkan monster-monster ganas dan cerdas yang berusaha menerobos tembok Cina. Tembok besar Cina dengan panjang lebih dari 8.550 km, dan butuh waktu lebih dari 1.700 tahun untuk membangunnya. Legenda mengatakan tembok ini dibangun untuk melindungi dari suatu bahaya, dan inilah cerita selengkapnya. Di abad pertengahan terlihat 5 orang tentara bayaran dari Eropa sedang dikejar oleh suku bukit. Mereka berhasil mengalihkan perhatian musuhnya dengan melepaskan kuda ke arah yang berlawanan. 21 orang sudah terbunuh, dan mereka sudah berkuda selama 6 bulan lamanya. Mereka harus terus pergi ke arah utara untuk mendapatkan sesuatu yang mereka cari. Lalu tiba-tiba makhluk misterius menyerang. 3 orang tewas dan hanya tersisa William dan Tovar. Mereka berhasil membunuh makhluk misterius tersebut, lalu potongan tangan makhluk tersebut dibawa agar mereka bisa mencari tahu makhluk apa itu sebenarnya. Perjalanan dilanjutkan kembali dan suku bukit mengejarnya, sampai akhirnya mereka tiba di tembok besar Cina, yang dijaga oleh pasukan Orde Tanpa Nama. Mereka berdua pun memilih menjadi tawanan di sana, daripada harus kembali dan dibunuh oleh suku bukit. Mereka berdua memberitahu potongan tangan makhluk yang menyerangnya. Komandan Lin bertanya di mana mereka bertemu makhluk tersebut. William mengatakan jika mereka melihatnya di daerah pegunungan 2 hari yang lalu. Ternyata Orde Tanpa Nama sudah mewaspadai gerak-gerik makhluk tersebut. Mereka tidak percaya William membunuh makhluk tersebut seorang diri. Komandan Lin ingin mereka berdua segera dibunuh agar rahasia Orde Tanpa Nama tidak bocor keluar. Tapi Wang si ahli strategi ingin mereka tetap hidup, karena mungkin mereka bisa memberikan informasi yang berguna. Orde Tanpa Nama memperkirakan Tao Tei akan menyerang 9 hari lagi, tapi ini jauh lebih cepat dari dugaan mereka. Wang bilang informasi dari mereka berdua sangatlah penting, karena itu saat ini mereka tidak akan dibunuh, dan akan ditawan. Jenderal Shao bilang sudah 60 tahun mereka mempersiapkan ini, dan hari perang akhirnya datang juga. Tugas pasukan dibagi berdasarkan warna baju. Warna hitam pasukan darat, merah pemanah, ungu pasukan jarak dekat, dan biru pasukan berani mati. Mereka semua terlihat gugup dengan peperangan melawan Tao Tei, lalu tiba-tiba, jutaan Tao Tei menyerang. Serangan jarak jauh pun langsung diluncurkan. Tao Tei akan langsung mati jika matanya tertusuk. Kini giliran pasukan biru yang menyerang. Tao Tei yang memiliki seorang ratu dan dijaga sangat ketat oleh pasukan elit Tao Tei, sang ratu inilah yang memerintah semua pasukannya. Mereka mulai menaiki tembok Cina, sekarang giliran pasukan ungu yang menyerang. William dan Tovar dilepaskan ikatannya oleh Ballard, dan William langsung membantu salah satu pasukan yang diserang. 3 Tao Tei berhasil dibunuh oleh William, sang ratu yang sangat cerdas dan sudah menganalisa situasi, menarik mundur semua pasukannya. Tao Tei yang sudah mati juga dibawa kembali. Jenderal Shao memuji pertarungan William dan Tovar, mereka berdua pun dipersilahkan untuk beristirahat. Peng berterima kasih karena William telah menyelamatkannya. Lalu Jenderal Shao bilang bahwa Tao Tei kini jauh lebih cerdas dibandingkan 60 tahun yang lalu. Ternyata tujuan William dan Tovar adalah mencari bubuk hitam, senjata paling berbahaya di abad itu. Begitu pula dengan Ballard, 25 tahun yang lalu dia juga dibayar untuk tujuan yang sama, yaitu untuk mendapatkan bubuk hitam. Dan tak ingin berlama-lama di sana. Ketika bubuk hitam ditemukan mereka akan segera pulang untuk menerima bayaran. William dan Tovar yang sudah merapikan diri disambut meriah oleh Orde Tanpa Nama. Jenderal Shao berterima kasih atas keberanian. Jenderal Shao ingin melihat lagi kemampuan memanah William. Ballard bilang bahwa mereka harus merahasiakan tujuannya ke sini, demi keselamatannya. Dan meminta mereka menemuinya nanti malam. Di Orde Tanpa Nama hanya Lin dan Wang yang bisa berbahasa Inggris, karena Lin diajari bahasa Inggris oleh Ballard. William pun menceritakan bahwa dirinya sudah melalui banyak pertempuran, hanya karena uang dan makanan. Lin pun mengajaknya ke tembok, dan meminta William mencoba melakukan tugas pasukan biru. Lin bilang bahwa pertempuran Orde Tanpa Nama bertujuan untuk kepercayaan, bukan untuk uang ataupun makanan. Dan bilang bahwa William seharusnya belajar untuk mempercayai sesuatu.
Tetapi William bilang bahwa dia bisa hidup hari ini, karena dia tidak percaya kepada siapapun. Malam harinya Ballard menunjukkan sedikit bubuk hitam yang dicurinya dari Wang. Ballard mengajak mereka mencuri persediaan bubuk hitam dan kabur dari sana tepat ketika serangan terjadi, di mana saat pasukan meninggalkan pos penjagaannya. Wang memanggil William dan Tovar untuk mengatakan bahwa batu magnet yang dibawa William mungkin akan berguna untuk pertempuran. Ternyata Tao Tei berasal dari meteor yang menghantam daratan Cina 20 abad yang lalu. Meteor ini dipercaya sebagai hukuman dari langit atas keserakahan Kaisar Cina yang membuat seluruh daratan Cina menderita. Tao Tei akan bangkit setiap 60 tahun sekali untuk menghukum manusia-manusia yang serakah. Tao Tei akan memakan apapun dan akan memberikan kepada ratunya untuk berkembang biak. Jika Tao Tei berhasil menerobos masuk ke ibu kota dan mendapatkan nutrisi makanan dari 2 juta penduduk di sana, maka dunia tidak akan terselamatkan lagi. Di lain tempat pasukan Menara Barat diserang. Jenderal Shao dan Komandan Lin menyiapkan pasukannya untuk bertempur. Ternyata mereka telah dijebak, bukan hanya satu, tetapi ada Tao Tei lain dari belakang mereka, dan Jenderal Shao pun terkena gigitannya. Jenderal Shao yang sudah sekarat lalu mengangkat Lin sebagai jenderal baru, dan Shao pun akhirnya meninggal. Sedangkan William masih bingung antara kabur atau membantu para pasukan. Kail tombak sudah ditembakkan, beberapa Tao Tei berhasil ditusuk. Tetapi dengan mudah mereka melepaskannya. Hanya tersisa 1 Tao Tei, William pun datang untuk membantu. Butuh waktu lebih lama untuk sampai bius benar-benar bekerja. Cincin api pun ditembakkan untuk melindungi sasaran dari kawanan lainnya. Dan karena tombak hampir lepas, William terpaksa turun ke bawah. Beberapa Tao Tei berhasil menerobos cincin api. Lalu Tovar pun datang untuk membantu William. Dan Lin membantu mereka berdua dengan menggunakan bubuk hitam. Lalu pasukan pun datang untuk membantu mereka, dan William tidak sadarkan diri. William dan Tovar berhasil selamat. Lin bilang dia menggunakan senjata berbahaya, yaitu bubuk hitam untuk menyerang Tao Tei. Wang mencoba mendekatkan magnet ke Tao Tei, lalu Tao Tei pun langsung tertunduk diam. Sesuai perintah Kaisar Cina, jika ada Tao Tei yang berhasil ditangkap hidup-hidup, harus segera dikirim ke ibu kota. Sen pun membawanya pergi. Tovar bilang bahwa William hanyalah seorang pencuri, pembohong, dan pembunuh. Dan menyuruhnya agar tidak sok menjadi pahlawan. Dan mereka pun berseteru. Semua pasukan dikerahkan untuk menuju ke tembok, karena ada pergerakan dari Tao Tei. Tovar dan Ballard mengambil kesempatan ini untuk kabur tanpa William. Lalu mereka menghancurkan gudang untuk mengambil senjata dan bubuk hitam. William pun berusaha menghentikan mereka, dan menyadari pertarungannya selama ini hanyalah keserakahan belaka. William ingin melakukan sesuatu yang lebih berharga. Di lain tempat ternyata serangan Tao Tei hanyalah sebuah pengalihan. Selagi mereka sibuk menyerang, Tao Tei yang lain menggali terowongan agar bisa menembus tembok besar Cina. Orde tanpa nama harus sampai di ibu kota sebelum Tao Tei menyerang. Mereka berencana menggunakan balon, agar bisa sampai dalam waktu kurang dari 6 jam. Meskipun cara ini sangatlah berbahaya, karena belum pernah dicoba sebelumnya. Dan Sen sudah sampai di ibu kota. Dan kaisarnya ternyata masih anak-anak. William dianggap sudah berkhianat, dan Lin kini tahu tujuan mereka bertiga hanyalah mencuri bubuk hitam. Tetapi William membantah. Dia bilang jika dia berusaha menghentikan Tovar dan Ballard. Peng ternyata melihat kejadian pencurian tersebut, dan bersaksi bahwa William memang mencoba menghentikan mereka. Meskipun begitu, Lin meminta William tetap dikurung, dan mengirim pasukan untuk mengejar Tovar dan Ballard. Di perjalanan Ballard meminta Tovar naik ke atas bukit, untuk melihat jalan mana yang harus mereka tempuh. Tetapi ternyata Ballard menipunya lalu kabur. Di tempat lain balon mulai diterbangkan, dan banyak pasukan tewas karena tidak bisa menyeimbangkannya. Tiba-tiba Peng membebaskan William, karena Tao Tei sudah sampai di ibu kota. Lalu Wang bilang jika sekarang William bebas mencuri apapun yang dia inginkan. Dan menceritakan kepada semua orang bahwa dunia dalam bahaya. Tetapi William ingin membantu mereka, dan satu-satunya cara untuk memenangkan pertarungan, adalah dengan membunuh ratunya tersebut. Peng juga memohon untuk diikutkan dalam pertempuran. Dan cerobohnya Sen mendemonstrasikan fungsi dari magnet. Tao Tei yang tersadar pun memberikan sinyal ke ratu, untuk memberitahukan di mana lokasinya berada. Ballard akhirnya ditangkap oleh suku Bukit, dan oleh karena suku Bukit tidak tahu apa itu bubuk hitam, dengan tidak sengaja mereka pun membakarnya.
Bubuk hitam pun meledak dan mereka semua pun tewas. Tofar yang mendengar ledakan pun datang, dan kini menguasai semua persenjataan, dan beberapa bubuk hitam yang masih tersisa. Tetapi pasukan Orde Tanpa Nama pun berhasil mengejarnya. Di tempat lain Tao Tei sudah menghancurkan ibu kota. Lin yang dalam keadaan terdesak pun diselamatkan oleh William. Tao Tei tidak akan menyerang ketika Ratu sedang makan. Jika Ratu mati maka seluruh Tao Tei akan membeku, karena tidak mendapatkan sinyal. Wang berencana memberikan makanan ke Tao Tei yang disandera dengan bubuk hitam yang diikat di tubuhnya. Dan nantinya akan diledakkan ketika dia mendatangi ratunya. Peng terkena cakaran dan terluka parah. Peng pun lalu mengorbankan dirinya untuk menghambat serangan Tao Tei. William, Lin, dan Wang lalu melepaskan Tao Tei. Dia pun langsung makan dan datang untuk menemui ratunya. Tao Tei yang tahu keberadaan mereka bertiga, lalu berusaha mengejarnya dan menerobos masuk. Wang pun menyerahkan batu magnet tepat sebelum dia terbunuh. 2 kali panah William berhasil digagalkan pasukan elit Tao Tei. Sang ratu yang mengetahui lokasi William, lalu memerintahkan semua pasukannya untuk menyerang. Hanya tersisa 1 bubuk hitam, dan ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk menyerang. Dan sang ratu pun akhirnya berhasil dibunuh. Lalu sesuai perkiraan seluruh Tao Tei membeku karena tidak mendapatkan sinyal. Dan William mendatangi Tofar yang disandera. William pun bilang karena kemenangan ini, dia diperbolehkan untuk membawa bubuk hitam sebanyak yang dia mau, dan dikawal sampai ke tujuan. Tetapi Kaisar memberikan pilihan untuk membawa bubuk hitam, atau menyelamatkan Tofar. Dan tentu saja William memilih untuk menyelamatkan sahabatnya. Lin pun mengucapkan perpisahan kepada William, dan William pun mengucapkan selamat kepada Lin yang menjadi jenderal wilayah Barat Laut. William dan Tofar pun akhirnya kembali pulang. Cerita pun tamat. Terima kasih telah menonton, dan jika kalian ingin menonton cerita berikutnya, jangan lupa klik tombol subscribe. Terima kasih atas support kalian.